Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja bersama dengan seluruh keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada. Semoga juga teman-teman semua diberikan rezeki dan tetap semangat. Kita bicara soal Sandy Walsh, pemain yang dalam beberapa hari terakhir itu sudah dikaitkan ya bahwa dia akan pindah dari Yokohama Mariners di Liga Jepang menuju ke Liga Thailand. Tujuannya jelas bahwa di Thailand itu muncul namanya katanya di operator di Liga Thailand. Dia akan diambil oleh Buriram United FC. Nah, Buriram ini kita tahu sebagai juara bertahan di Liga Thailand. Bahkan dalam 4 musim terakhir, ya 2021, 22, 23, 24, 25 itu jadi dia itu juara terus. Jadi secara total mereka juara dalam 10 musim ya. Hanya 4 ini berturut-turut, luar biasa. Terbanyak di antara semua di Liga Thailand. Jadi dia pas kalau memang dia pindah ke Buriram, dia akan ketemu dengan Sain Patinama, pemain timnas kita juga yang sudah lebih dulu mendarat di Buriram. Ini klub hebat, ya hebat karena tim yang ditangani oleh Osmar Los, pelatih asal Brasil ini juga banyak dihuni pemain-pemain asing ya dari Serbia, dari Australia, bahkan penjaga gawang tim nasional Filipina Neil Etheridge juga berada di sana. Juga ada pemain pinjaman yang Irwan Fandi dari Singapura juga ada di sana. Jadi kalau melihat dengan sederet pemain-pemain tim nasional Thailand juga, wah ini Teraton Bunmatan ada di Buriram. Ada Supanat Muantah juga di sana. Supachai Caidat juga ada di sana. Elias Dola ada di Buriram. Jadi ini luar biasa memang. Tapi kita tunggu pernyataan resmi ya dari Buriram United untuk kedatangan Sandy. Kalau mereka sudah rilis secara resmi bahwa dia sudah oke, sudah sign kontrak, ini bagus. Dan juga pernyataan resmi pelepasan dari Yokohama. Karena kan namanya masih dalam beberapa hari lagi, kemarin saya cek, masih ada namanya di Yokohama Mariners, Sandy Walsh. Dan dia sempat kan 2 pekan yang lalu kalau nggak salah memperkuat Yokohama ketika menjamu Liverpool di pramusim. Liverpool berkunjung ke Jepang dan bermain melawan Yokohama, dan Sandy bermain di sana bersama dengan Yokohama. Jadi ketika kemarin tuh saya dengar bahwa namanya muncul di operator Liga Thailand, wah kaget juga, wah, dia akan pindah itu begitu cepat. Tapi ya kita tunggu dengan Yokohama, benar nggak dia akan pindah ya ke. Jadi memang ada pelepasan karena kan grafik penampilan dari Yokohama yang menurun di Liga Jepang, dan mungkin saja ini spekulasi membuat bahwa Sandy akan segera hengkang pindah ke Liga Thailand. Ya, dia masuk ke Liga Jepang setelah dilepas dari Mikelen di Belgia, klub terakhir dia, dan menuju ke Yokohama itu pada 9 Februari 2025. Dan memulai debut dia bersama dengan Yokohama Mariners itu pada 19 Februari. Itu pertama kali Sandy tampil kalau nggak salah di Piala Champions Asia. Ya, Piala Champions Asia di Februari itu menghadapi Shanghai Port. Itulah pertama kali dia mengenakan jersey Yokohama. Ya, kalau dia memang sekarang jadi pindah benar, wah ini bagus. Ada 2 pemain tim nasional kita yang berada di Buriram, dan juga sebenarnya ada 4 ya kalau bermain tim senior, karena ada Pratama Arhan sebelumnya di Bangkok United, dan juga ada Asnawi Mangku Alam yang bermain di Port FC. Port FC kita tahu juara Piala Presiden kemarin kan, setelah mengalahkan Oxford United. Oxford tuh kalah dengan di final, dan kita perlu bangga karena ada pemain-pemain kita yang ada 4 bermain kalau dengan Sandy muncul ya. Karena sementara ini ada 3. Memang ada pemain muda juga yang ada di sana, Ronaldo Kuate yang ada di Thailand. Tapi kalau dihitung dengan timnas senior, yaitu saya bilang 3 dulu, 4 kalau Sandy masuk. Oke, saya pikir kalau untuk pemain-pemain Indonesia ya bermain di Liga Thailand itu bukan suatu hal yang baru, karena sebelum-sebelumnya juga di zaman Victor Igbonevo itu dia pernah bermain di Chiang Rai sana. Jadi ya sudah pernah ada Irfan Bahdim juga pernah bermain di sana, karena kita tahu bersama dia Irfan Bahdim membela Chonburi ketika itu, Chonburi FC. Dan banyak pemain-pemain kita memang ya ketika di
dilihat bahwa mereka pernah bermain. Ada Craig Nwaokolo juga pernah ada di sana, ada Titus Bonai, ya, ada Sergio Van Dijk di sana juga, Rui Utomo pernah bermain juga di Liga Thailand, bahkan sampai di Terence Puri dan Todd Fere yang juga pernah mengecap di Liga Thailand. Ya, sebelum terakhir pemain-pemain kita munculkan dengan Pratama, Asnawi, Sain Patinama. Ya, jadi semoga kita akan menunggu dengan resmi ya kedatangan dari Sandy Walsh ini. Ya, walaupun dia namanya sudah tercatat di Liga Thailand. Ya, kita akan berapa durasi kontrak dia, berapa tahun yang akan diambil. Dan bagi Sandy ya lebih dekat ke Indonesia kalau Thailand pada pemanggilan kita bermain, apalagi kalau di FIFA Matchday kan kita akan bermain di Jawa Timur, di Surabaya, di Gelora Bung Tomo menghadapi Lebanon dan Kuwait. Ya, lebih dekat dia, tidak terlalu jauh penerbangan dari Thailand menuju ke Surabaya. Jadi itu ada suatu kemudahan buat Sandy Walsh. Jadi oke, kita akan bersama-sama menanti ya untuk seorang Sandy, ya apakah dia memang benar jadi pindah dari Yokohama dan dia berlabuh di Buriram bermain. Jadi kalau di Buriram itu kita tahu di kiri ada Sain Patinama, di kanan ada Sandy Walsh. Sementara di tengah juga itu dimotori oleh Teraton Bunmatan ya, pemain top dari Thailand. Nah di belakang juga mereka punya Elias Dola. Dan di samping ada beberapa pemain asingnya dari Serbia, dari Australia juga ikut ada di sana. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara tentang Sandy Walsh. Semoga dia baik-baik saja, ya, tidak ada masalah apapun, sehingga dia terus bisa berkarir dengan baik di usianya sekarang yang tidak muda lagi, teman-teman ya. Sandy itu sudah masuk ke usia 30. Jadi memang perlu ada regenerasi untuk posisi belakang untuk tim nasional kita. Karena mungkin dia hanya bermain 1-2 tahun lagi, ya mungkin dia akan pensiun. Tapi ini kita harus tetap menyiapkan pemain-pemain terbaik kalau bicara di tim nasional kita. Dengan saya Bung Ropan bicara. Ciao.